Selamat pagi anak-anak, puji syukur, terima kasih atas anugerah Tuhan. Kita boleh kembali beribadah untuk Jumat ini, ya. Kita bersyukur karena Tuhan memberkati kita semua. Di sekolah, di rumah, kita akan beribadah. Sebelumnya kita akan nyanyikan satu pujian, Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Anak-anak di rumah boleh mengikuti ya. Dengan sungguh-sungguh kita beribadah kepada Tuhan. Aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapak, terima kasih. Hari ini kami mau ibadah. Tuhan berkati kami, siswa-siswi di rumah, dan juga Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami boleh beribadah untuk mengenal kasih Tuhan dan boleh untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan nyanyikan satu pujian yaitu Bukan Sembarang Pekerja. Kita semua bernyanyi ya, nggak apa-apa di rumah. Bukan sembarang pekerja. Lama mencari-cari jalan hidup yang lebih pasti, hidup baru, kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa, ya Dia raja segala raja, ya memanggilku menyembah. Dalamnya hanya anugerah semata, ya aku dipakai olehnya, ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Kita nyanyikan sekali lagi ya, menjadi pekerja Kristus.
kita adalah pekerja Kristus. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup baru, kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa. Ya Dia Raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa. Ya Dia Raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladang, hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Oke. Kita akan siapkan hati kita. Kita nyanyikan firman Tuhan ku dengar. Yang anak-anak kelas besar sudah bisa pasti lagu ini ya. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ya, kita nyanyikan lagu ini ya dengan sungguh-sungguh, dengan sikap berdoa. Firman Tuhan ku dengar, dengan sikap yang baik. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ya, kita akan mendengar firman Tuhan ya dengan sikap yang baik dan sungguh-sungguh. Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan yang baik-baik. Nah, hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa semua ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti, boleh memahami apa yang dimaksudkan oleh bacaan yang akan kami baca. Bahkan kami Tuhan boleh merenungkan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, hari ini tema kita, satu minggu ini tema kita adalah caring. Apa itu? Penyayang. Siapa yang penyayang? Banyak sekali yang sayang sama kita. Ya, Ibu juga sayang sama kalian. Tapi di judul hari ini adalah God's Love, kasih Allah. Nah, siapa yang
pernah merasakan kasih sayang, pernah disayang. Pasti ya, setiap kita pernah merasakan disayang. Apalagi kalau orang yang dekat dengan kita, kalau orang yang dekat sama kita, sayang sama kita, kira-kira kita senang atau sedih? Kita senang ya. Anak-anak, bacaan kita hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Ibu percaya pasti sudah banyak sekali anak-anak ya yang menghafal Yohanes 3 ayat 16 ini. Nah, sekarang Ibu akan membacakannya. Yang dari rumah juga boleh baca ya, sama-sama dengan Ibu ya. Kita baca bersama-sama ya. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ya, Ibu bacakan sekali lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu berarti hanya satu. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Apa itu binasa anak-anak? Tidak mati, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa itu kekal? Selama-lamanya. Memperoleh kehidupan yang sampai selama-lamanya. Sebab apa? Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, bukan untuk menjudge, bukan untuk menghakimi dunia, tapi untuk menyelamatkan dunia ini oleh siapa? Oleh Yesus ya, Yesus yang dikirim oleh Bapa. Tuhan Yesus yang datang ke dunia itu datang untuk menyelamatkan kita semua ya. Oke. Siapa? Siapa yang ada di ayat tadi? Ya, yang ada di ayat tadi adalah Tuhan Yesus. Ya, di sini pasti anak-anak pernah ya waktu Natal. Kalau Natal kita merayakan apa? Memperingati apa? Hari kelahiran Tuhan Yesus. Hari kelahiran Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak sama seperti kita. Dia mamanya Tuhan Yesus itu mengandung dari Roh Kudus ya, bukan dari mama dan papa tapi dari Roh Kudus ya. Kemudian Tuhan Yesus lahir pada malam itu di mana? Di kandang domba, tempat yang sangat hina ya anak-anak. Kalau anak-anak lahirnya di mana? Mungkin ada yang di rumah, mungkin ada yang di puskesmas, mungkin ada yang di bidan, mungkin juga ada yang di rumah sakit dengan peralatan yang begitu lengkap. Tapi Tuhan Yesus lahir di mana? Dia lahir di kandang domba. Ya, kenapa dia mau ya? Kenapa ya dia mau lahir? Kenapa dia mau datang ke dunia? Ingat di ayat tadi, dia datang untuk menyelamatkan kita semua. Kenapa? Next adalah apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tadi siapa yang ada di ayat tadi? Tuhan Yesus. Apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia datang ke dunia. Kemudian apa? Dia hidup bersama-sama dengan manusia. Dia memberitakan firman, bercerita ke orang-orang banyak tentang apa? Tentang kasih Allah. Kemudian apa? Tugasnya Tuhan Yesus yang Tugasnya Tuhan Yesus yang di dunia ini. Sampai Bapa mengutus dia. Apa? Kita lihat gambarnya anak-anak. Untuk mati di atas kayu salib. Kenapa harus mati di atas kayu salib? Anak-anak, sebenarnya kita manusia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Semenjak dari Adam dan Hawa. Kita sudah jatuh ke dalam dosa, kemudian apa? Kita tidak bisa lagi dekat dengan Allah karena ada pemisah, yaitu dosa. Allah yang begitu kudus tidak bisa bersama-sama dengan kita ketika kita berdosa. Allah mengasihi kita. Maka Allah mengutus anaknya supaya apa? Supaya dia mati di atas kayu salib. Kemudian kita manusia bisa diselamatkan. Ya, ini adalah karya keselamatan yang begitu indah. Yang bahkan orang lain selain Yesus tidak bisa melakukan hal ini.
Orang mati ya udah mati, nggak ada efeknya apa-apa. Tapi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Dia menggantikan kita manusia. Harusnya kita semua orang yang berdosa di dunia ini yang mati di atas kayu salib. Tapi apa anak-anak? Tapi Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menggantikan kita semua. Supaya kita semua bisa kembali mendapatkan kasih Allah. Ya, supaya kita bisa bersama-sama kembali bersama dengan Allah. Ya, oke. Kemudian, kenapa? Ya, tadi Ibu sudah bilang dari tadi. Kenapa sampai Allah mau untuk mengutus anaknya, mengutus Yesus ke dalam dunia? Karena apa? Karena Allah mengasihi kita. Dia begitu mengasihi kita, orang-orang yang sudah berdosa. Dia begitu mengasihi kita, orang-orang yang tidak pantas. Ya, siapa di sini yang tidak pernah berdosa? Di Roma 3 ayat 23 berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang itu ada terkecuali, ada yang tidak termasuk. Semuanya ya, semua, mau orang besar, mau orang kecil, anak bayi, semuanya telah berbuat dosa. Kenapa? Karena kita memang terlahir sebagai manusia berdosa sejak Adam dan Hawa melakukan dosa. Kita sudah putus hubungan dengan Tuhan, ya. Tapi karena Allah begitu mengasihi kita, Dia begitu mencintai kita, ya, makanya Dia rela untuk mengorbankan anaknya yang tunggal supaya kita semua bisa beroleh kehidupan yang kekal. Di ayat yang tadi, ya. Oke, ini adalah rasa sayang Tuhan begitu besar. Mungkin kalau digambar cuma kecil, ya, tapi sebenarnya rasa sayang Tuhan itu sangat besar. Mungkin kalau misalnya kita nih sayang sama teman kita, tapi kita bisa nggak rela mati untuk teman kita? Enggak, ya. Kenapa? Karena kita pasti masih memikirkan diri kita sendiri, tapi Tuhan Dia tidak. Dia begitu mengasihi kita. Dia begitu mengasihi kita semua. Mengasihi orang yang masih kecil, bayi. Mengasihi orang yang besar. Semua orang dikasihinya. Apalagi orang yang percaya kepadanya akan mendapatkan kasih yang begitu besar. Ya, oke. Nih, manusia dengan Allah itu terpisah. Terpisah anak-anak, ya. Terpisah karena apa? Karena adanya dosa. Tidak bisa bersatu karena Allah yang kudus tidak bisa bersatu dengan yang jahat. Nah, hati manusia ketika dia berdosa, yang ada di dalam hatinya, yang ada di dalam pikirannya semuanya adalah kejahatan. Ya, tapi karena kasih Allah, maka manusia dengan Allah, dengan Tuhan bisa bersatu kembali, bisa bersama kembali. Mau dia bapak-bapak, mau dia mama-mama, mau dia anak-anak perempuan, mau anak-anak laki-laki, semuanya Tuhan kasih anak-anak, ya. Oke. Kemudian kalau kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan, ya. Kenapa? Karena Dia sudah mau mati di atas kayu salib, mau untuk menebus dosa kita semua. Dia mau menggantikan kita semua, ya. Dan apa yang harus kita lakukan kemudian? Kita percaya, ya. Banyak orang yang bilang, masa Tuhannya mati di atas kayu salib? Kalau kita sebagai orang Kristen harusnya kita mengerti bahwa Tuhan melakukan itu supaya apa? Supaya kita manusia tidak dihukum juga, supaya kita manusia tidak mati di atas kayu salib juga. Ya, kita seharusnya bukannya bilang, kok iya ya, kok seperti itu ya? Enggak. Tapi yang kita lakukan adalah berdoa, berterima kasih kepada Tuhan, ya, atas kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Ya, kemudian apa lagi yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menceritakan cerita ini kepada orang lain. Supaya apa? Supaya orang lain bisa tahu bahwa dia walaupun dia berdosa ada yang masih sayang sama dia. Ya, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Ya, begitu mengasihi kita walaupun kita sudah berdosa. Anak-anak, oke, Ibu harap hal ini bisa kalian tanamkan di dalam hati kalian. Kemudian kalian, Ibu percaya ya kalau kalian semua itu mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat kalian. Ini adalah hal yang sangat besar.
Anak-anak, ini adalah hal yang sangat menurut Ibu tidak bisa dilakukan oleh yang lain selain Allah, ya, selain Tuhan Yesus. Oke, anak-anak, Ibu berharap ini bisa kalian ceritakan juga kepada orang-orang di sekitar kalian, supaya kasih Allah ini boleh dirasakan oleh semua orang. Oke, anak-anak, nah kita akan berdoa, bersyukur untuk firman yang sudah kita baca, untuk kasih Allah yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dan kita juga ya, karena Tuhan sudah mengasihi kita, maka sepatutnya kita juga mengasihi Allah. Dengan cara apa? Kita berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa, kita juga membaca firman, kita pergi ke sekolah minggu. Mungkin di masa pandemi ini kita nggak bisa pergi sekolah minggu ya, tapi kita ikut ibadah siswa, kita mendengarkan renungan setiap hari dari guru-guru kita, ya, supaya apa? Supaya kita bisa lebih mengenal Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Mari kita satu dalam doa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami begitu berterima kasih karena Tuhan mau datang ke dunia yang hina ini. Engkau mau menyelamatkan kami manusia yang begitu hina ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Tuhan, jika kami belum percaya, Tuhan bantu kami supaya kami boleh percaya. Dan Tuhan berikan kami kemampuan supaya kami boleh menceritakan kasih Tuhan kepada orang lain yang mungkin belum merasakan kasih Tuhan. Tapi kami berdoa untuk mereka supaya mereka boleh mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita tentang kasih Tuhan, dan mereka boleh merasakan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua Tuhan, supaya kami juga mampu untuk mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak, kita sudah selesai sampai di sini untuk mendengarkan firman-Nya. Kita akan bernyanyi lagi ya anak-anak ya. Kita akan bernyanyi KASIH yang menunjukkan bahwa KASIH itu apa? Kasih. Oke anak-anak? Ya, kita akan nyanyikan kasih, KASIH ya. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kita nyanyi ya sambil gerak kalau